sama Regina. Oh benar. Nggak tahu itu mungkin si Bola kok apa kah namanya. Si Bola ini kayaknya. Betul. Si Bola. Sekarang si Bile. Sile. Cukup mendengar kalian dengar dari radio. Jadi MC. Belum pernah ketemu di micet kan? Apa itu? Apa? Kalian tahun berapa beliau ya? Aduh. Karena sebenarnya itu banyak kuhindari. Kan saya gemulai banget ya kayak enggak tahu bicarakan enggak tahu. Sekarang juga begitu Ji ya. Kalau aku passion sih. Passion. Karena uang bakal nyusul sih. Besar apanya? Saya pernah MC salah acara ya. Beneran salah acara. Jadi tapi siapa nama atas sebenarnya kalau ya, nama Aslita? Jauh nami bicara baru ditahu nama. Saya kutahunya enggak, tak kami KTP ku. Ini tidak dibuka di podcast lain. Iya benar sih. YouTube lain spesial di sini kita. Khususnya buat teman-temannya Kak Ilo ya. Minta tolong ya. Kak Ilo Kak Rido ngapa anak Ji? Enggak, buat kita dulu karena episode sebelumnya enggak tayang-tayang karena katanya cuma lagi. Saya akan mengkat kamu, saya editornya. Sudah makin berkeluarga. Walaupun capek pakai tangan sendiri ya. itu alasan yang kedua ya. Alasan pertama tidak lulus Kak. Hanya itu kakak bencok ki memang kah? Wanduk ki. Boleh kali kasih buka? Enggak, tak kalah mitong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bajiki Acarita. Wait, ngeri sekali ini equipment baru. Dah, jam mau ke cerita bede. Karena baru ini di launching podcast Kasih selama beberapa minggu absen Ki Karido. Dan kebetulan malam ini teman-teman kita kedatangan salah satu bintang tamu spesial yang di dunia per MC-an itu sudah tidak asing lagi mukanya kalau ada acara-acara di pemerintahan karena pemerintahan, acara event, wedding. Siapakah dia Karido? Garap semua. Siapakah dia? Ada Kakak AC Rahma. Tepuk tangan dulu dong. Banyaknya ini penonton di sini. Kebetulan ada sekitar 500 orang penonton karena beliau yang kita undang. Kita sudah umumkan di Instagram kalau kita mau undang ke AC harus ini semua penonton datang ya. Wow, lebih ke mau masak kayaknya sih. Bukan kayaknya penonton membayar tapi lebih ke masak kayaknya ya. Oke, bakar sebentar, bakar semangatnya maksudnya. Betul. Tetap harus semangat. Betul. Tapi sebelum kita lanjut, saya sebenarnya ini agak Kak kalau bicara sama beliau ini. Saya juga sih. Iya, itu permasalahanku dari tadi. Itu sebenarnya pertimbanganku mau undang ke podcastnya Bajiki. Kenapa? Coba cerita ada masalah apa? Kayak kena mental gitu. Kena mental memang di awal. Karena beliau ini kalau masalah public speaking itu teman-teman sudah tamat milah. Tidak sama-sama belajar. 5.000 orang di depan dia bicara. Aman. Kita ini apa tuh baru berapa episode? Terus terang neker kayak ini loh. Karena memang janjian jam 9 syuting persiapan kurang lebih 1,5 jam ya. Iya luar biasa. Lamanya minta maaf nih Kak. Minta maaf. Disinggung lagi gitu. Untung ada kopinya, masuk. Luar biasa. Terima kasih kopi. Jadi kalau mau ada sponsor masuk silahkan. Boleh. Bisa. Jadi memang kalau ada Kopita ada usaha tak mau kita tampilkan nanti di episode-episode berikutnya kirim makin gratis Ji. Oh gratis ya? Gratis Ji. Jadi gratis promosi. Tapi pas tayang baru masuk invoice. Oh tidak Ji. Aman Ji. Karena memang kan salah satu media yang kita gunakan ini untuk saling membantu dengan support UMKM juga. Karena kita kan juga UMKM Ji. Betul. Cuma bentuknya fashion. Betul sekali. Oke, kita bahas apa nih? Bahas apa dulu Kakak Ilo ini? Kakak Ilo dulu ini. Sebelumnya kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah gimana baik Kakak semenjak udah masuk diajar gimana perasaan kalian jadi seorang content creator ini sekarang? Gimana perasaannya? Bukan jadi content creator maksudnya sekarang kan dulu kan ngurus toko, ngurus store kan, ngurus makan ya kan. Sekarang terjun ke dunia konten, gimana perasaannya? Perasaannya lebih ke ini sih kayak struggle ya. Masih apa struggle Bilo? Struggle karena alatnya. pertama konsistensi. Betul. Konsistensi paling penting. Kalau kamu
Kalau Sama. saya sih Kayaknya dia yang jadi host ini. iya, kita yang diwawancara ini. Iya, soalnya kan wawancara. kalian masih baru banget buat episode kan. Iya, Ya, baru iya, ketiga. Ketiga. Keempat ini. Keempat. Nah, Keempat. Episode keempat. pesanku Ya. cintai pekerjaan ini. Wih, tepuk Ya. tangan Betul, dulu, betul, tepuk betul, tangan, tepuk tangan dulu tanah. Wih, tepuk tangan dulu anak-anak semua. Luar biasa. Nah, itu salah satu wejangan yang kita dapatkan di awal-awal, masih Langsung awal-awal, wejangan, masih langsung. di awal-awal. Tapi kali ini kita akan membahas, kita akan mengulik Kaase lebih dalam. Aduh. Kita akan cari tahu siapa dia sebenarnya. Karena selama ini Takutnya kan sih kalau terlalu dalam, pas tahu dalam banget kayaknya menyesal ya. Enggak apa-apa aja. Kok gelap ya? jangan dulu. Kakak Ilo, kita kenal Kaase sebagai apa? Yang ada di kepala pertama. Kalau saya tahunya dia sebagai MC. MC karena pertama kita ketemu di mana di? Ada kayaknya event salah satu dia sama Regina. Oh benar. Nggak tahu itu mungkin si Bola kok apakah namanya. Si Bola ini kayaknya Betul. si Bola. Sekarang si Bile. Maksudnya itu bila begini. Iya. Mata. Emang ada lagi yang bisa dibilang selain mata? Kau itu udah saya disclaimer memang di awal. Loh, kenapa harus netting? Kan Iya. bisa ada yang lain. Betul, Cocok, Gimana cocok, sih? cocok. Kalau saya malah kenal Kaase sebagai penyiar radio. Itu yang penyiar saya tidak radio. tahu. Kalau saya penyiar radio. Cuman kan kalau bicara masalah MC-MC-an begitu kan paling kiblatnya dari situ-situ Ya, dari anak radio. bagaimana caranya dia bicara. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak punya, Dok. Tapi kita Alhamdulillah ya saya saja. sangat bersyukur mendengar kalian dengar dari radio, Radio. jadi MC. Belum pernah ketemu di micet kan? Apa itu Mico? Oh, solugunya. Iya, aduh. tebal sekali. Terus terang saya enggak pernah itu install namanya Mico. Coba dulu install dulu. Install dulu. Standar 300 di situ. Takut kan? Kenapa? Karena nanti anak-anak kan biasanya kalau sudah daftar beda satu kali Ah. di Micet, Ah. terdaftar mini nomor tak yang dipakai daftar ke aplikasi Micet. Enggak apa-apa. Jangke. Nah, Nggak capture kan apa-apa. anak nanti. Berarti masuk itu nunggu. Iya, kalau kau pernah daftar. Oh, Biar lagi namamu lain, namanya Tapi, nomornya di- tapi nomornya langsung kelihatan. Saya alhamdulillah enggak pernah, Kak. Ini banyak anak-anak di sini install. Coba Mi dulu Kak aplikasi. satu kali. Jangkik kok dong. Coba satu kali Kak. Standar 300 di situ Kak. Kirim foto. Iya. Apa jual? Apa kita- apa dijual di Micet sebenarnya? Aduh, langsung ke micet ya. Tunggu, tak rekam gini kah? Cara kamu lah sembarang jago bicara salah. Oke, kalau sebenarnya Kak Ase kita mulai itu dari dunia entertainment bahasanya tuh. Tunggu dulu, Apa Dok. itu? Apa? Kalian tahun berapa beliau ya? Aduh. Jangan dulu. Karena Sebenarnya itu banyak kuhindari sebenarnya. Enggak apa-apa Ji. Kan kita ini anggaplah ini kita episode spesial. Di sini kita buka semuanya. Tentang Kaase ini Kaase. kelahiran tahun berapa sih Nah. sebenarnya? Dari Ilo tuh sebut kakak dan Ya, kak. saya Oke, juga prediksi kira-kira. Saya juga mau prediksi. boleh. Kalau saya 35. Umurnya? Umur 35. Dia 35. Umurnya Berarti 35, Oke, umur iya. 35. Angkatan kira-kira tahun berapa? 88. 88. Oke. Kalau saya lihatnya dia di kelahirannya mau langsung dah. 90 mungkin. 90. Oke. Ada yang 90-an, ada yang 80-an. Ya, 88 saya. Jawabannya adalah Dadadadadeng. Setelah yang satu ini. Banyak yang nungguin berapa ya. Kalau secara fisik mungkin 90-an. Oke, oh. Tapi Aslinya secara data ya. Per data ya. 87. Oh, berarti hampir saya dong, hampir Enggak tepat tua-tua, dong. tidak jadi 88. kukira saya. Enggak apa-apa. Iya sih. Umur tuh boleh tua, yang Tapi- penting jiwa selalu Betul, muda. betul Gokil, sekali. gokil. Jiwa harus selalu muda. Tempat-tempanan dong anak-anak, tempat-tempanan dulu. Oke, apa tadi itu pertanyaanku? 87. 87. 87. Nah, pertanyaannya kapan memulai Itu. terjun ke dunia apa di Entertainment. entertainment, Mika? Sebenarnya kalau terjun di internet itu dari tahun 2004 atau 5 sih. Tapi awalnya bukan ke radio dulu. Dulu zaman-zaman SMA saya tuh dancer. Oh, dancer. Wow, dancer yang Dan dulu emang zaman SMA. Walaupun dulu saya sekolah ya. Sekolahnya dulu backgroundnya dulu SMA pesantren.
Terus SMA-nya madrasah. Tapi punya hobi emang ngedance. Akhirnya dari situ sering ikut lomba-lomba dan juara. Akhirnya udah sering ketemu sama anak-anak IO. Udah punya karir di dunia dancer. Kita dikontrak sama satu brand untuk tour setiap minggunya di event-event tertentu. Akhirnya dari situ ketemu sama anak-anak radio di situ. Ditawarin lagi jadi penyiar, jadi radio, terjun ke TV. Radio apa itu Kak yang paling pertama? Pertama kali dulu banget ya. Tahun 2006 di Radio Madama. Oh Madama. 2006. Maksudnya Madama. Iya. Dulu sebenarnya kalau ngomongin radio kan nggak ada kepikiran bakal jadi penyiar karena nggak tahu ngomong kan. Cuman ditawari sama Kak Vidi waktu itu sama Ibu Vidi dibilang mau kok jadi penyiar. Saya bilang enggak kan, enggak tahu Kak bicara, enggak tahu Kak. Apalagi dulu kan saya gemulai banget ya kayak enggak tahu Kak bicara kan, enggak tahu. Sekarang juga begitu Ji ya. Iya, masih sama Ji ya. Sama kayak makasih. Jadi kayak belum pernah ada niat pengen ke radio. Akhirnya ditawarin bilang enggak apa-apa karena lucu ketawamu. Karena modal ketawa doang yang modal lucu ketawa, jadi tugas saya cuma ketawa di radio. Gitu doang. Ketawaan hari Coba. Itu terlalu dibuat-buat. Itu lebih Dari situ akhirnya masuk ke radio dan ternyata pas terjun ke radio kayaknya menyenangkan sekali. Terjun ke radio ketemu sama orang-orang TV, orang-orang event dan terjun sampai saat ini sih. Itu di pengalaman di radio di 2006 Madama. Masuk di radio karena ketawaan aja beda. Iya beneran itu ketawanya Ji. Modal ketawa doang sebenarnya. Saya kira kalau radio itu public speaking penting. Itu learning by doing sih, learning by doing. Jadi kayak karena kan mungkin pengaruh ke circle kan. Jadi kayak gabung di Madama di radio akhirnya sering terbiasa ngeliat orang ngomong. Terus kalau kita mau siaran harus membiasakan diri gimana cara ngomong yang baik. Akhirnya dari pengalaman itu akhirnya kita udah terbiasa sih. Ala biasa karena terbiasa. Ya betul. Ya betul. Karena udah terbiasa akhirnya pengen menantang diri. Kayaknya kan kalau di radio kan ngomong doang nggak kelihatan ya. Betul. Tapi masuk ke TV lebih berat lagi. Karena TV kan itu harus secara ujung rambut sampai ujung kaki harus kelihatan kan. Jadi ya udah beneran kita harus bisa lebih maksimal lagi. Berarti memang dari awal tidak ada basic di ini ya, di dunia broadcasting mungkin. Enggak ada. Tapi passionnya ke situ. Oh, berarti memang suka. Iya, emang suka. Cuman nggak pernah ada kepikiran bakal jadi penyiar nih enggak sih. Berarti itu teman-teman KAC itu learning by doing. Dan harus tentukan untuk passion kalian sebenarnya sih. Passion atau uang sebenarnya? Menurut tak? Kalau aku passion sih. Passion. Karena uang bakal nyusul sih. Gokil. Karena kalau udah cinta sama passion kita uang tuh bakal datang sendiri. Tapi mungkin di beberapa situasi ini teman-teman disclaimer dulu. Jadi mungkin ini yang Kak Ase bilang ini cocok di dianya. Karena kalau saya ini saya toseng ini toh. Kalau saya lebih berarti ke tim cuan dulu, tim cuan. Saya cuan. Kenapa? Karena banyak cicilan. Realistis. Iya, karena memang kan saya ini sebagai desain grafis. Itu kan sering diperhadapkan dengan idealisme tak atau betul, maunya klien. Nah, kalau kita beralih ke maunya klien kan itu sudah out of the idealisme. Betul. Jadi kayak ya udah hire aja orang. Iya. Ya kan maksudnya kayak kan saya biasanya kayak ada corporate nih kerja sama saya. Terus ini yang saya sodorkan dia contoh salah satu yang biasa itu bikin company profile lah contoh. Ini saya sodorkan. Ini kan yang kita bikin menurut yang terbaik. Betul. Pasti dong, karena kan pekerjaan kita. Iya. Nah, tiba-tiba si klien saya maunya begini, enggak usah dikasih begini warnanya, dirubah ini. Oh, revisi mulu ya. Iya. Revisi jadi mulu sebenarnya bukan direvisinya, Kak. Lebih ke sayang-sayang nih kodam barang-barang. Nah udah maksimal. Tapi mungkin semua orang tuh punya standar yang beda-beda. Betul. Selera. Betul. Itu sih yang paling penting. Tapi kan kalau makanya saya bilang tadi kalau Kak Ase kan mungkin di bidang usaha yang bidang kreatif yang lain. Kalau di saya kan juga mungkin ada sebagian orang yang ngapain terserah deh. Atau mungkin pekerjaan kamu cuannya lebih gede ya dibandingkan pekerjaan aku. Jadi kayaknya lebih menjanjikan dia.
Nggak tahu Tom juga iya. Karena aku tahu berapa kita gaji. Dia satu kali Ji Pak. Besar Ki. Besar apanya? Nah kita ini sudah berhari-hari Ki. Besar pengeluarannya loh. Iya. Besar loh pengeluarannya loh. Besar juga pengeluarannya tahu beneran kalau mau nge-MC tuh bener-bener orang nggak tahu. Apa beneran? Prepare kostumnya. Kostum. Nah ini teman-teman salah satu sudut pandang kalau usaha di bidang kreatif MC, dan jasa lah. Jasa MC. Ini terutama buat teman-teman yang biasanya klien-klien tuh kayak nggak mikir ya. Kadang udah nego sampai betul-betul kayak jatuh banget. Mereka nggak tahu nih kita tuh dari awal untuk membuat karir kita tuh butuh perjuangan ya. Oke. Dan butuh banyak pengorbanan. Kayak kita tuh les juga, kita tuh ikutan kelas juga sebelumnya. Oh gitu. Ada kelasnya juga. Kemudian kita tuh kalau show atau mungkin mau MC tuh bukan pakai satu baju dua baju, tapi satu baju yang udah kita pakai di acara berikutnya kita nggak pakai lagi di acara selanjutnya. Jadi emang nge-stock begitu harus banyak. Gokil Ki memang tahu. Dan untuk menjaga penampilan kita pasti ya make up pasti, kemudian ya udah skincare. Karena sekarang kan kita sebagai MC jual penampilan juga kan. Bukan minta di radio. Radio kan mana pun cuma lagi. Karena suara jadi dengar. Di radio tuh biar pakai sarung, kok pakai pendak mandi terserah yang jelas keluar suaramu. Betul. Kalau di TV atau mungkin lagi MC itu benar-benar dinilai dari semuanya tuh. Udah penampilan oke, MC-nya oke, pasti dibayar mahal. Berarti memang besar-besar tahun juga modalnya tahu di betul perawatan lah ya. Iya, karena perawatan. Emang lebih ke modal sebenarnya sih, modalnya harus besar. Kak Ase, tadi kan Ilo sempat bahas mengenai struggle-nya mengenai desain yang istilahnya harus berhadapan dengan klien. Kalau yang house. Kalau Kak Ase sendiri pernah permasalahan yang bagaimana kita dapat pas MC begitu yang paling pakbalnya ini orang. Jujur magi saja. Sebut mi orang sebenarnya bukan malah ini aku sering banget cerita ke teman-teman juga. Saya pernah nge-MC salah acara ya. Beneran salah acara. Jadi gimana? Jadi ini jadi salah acara, salah alamat, salah event. Jadi itu pernah di konteks sama satu orang. Nanti nge-MC di acara tahun baru. Kebetulan nggak apa-apa kita sebutin ya. Ini acaranya dulu di acaranya Pak Nurdin Abdullah di Bantaeng. Pokoknya acara tahun baru. Ya, saya diajak untuk nge-MC di acara sana. Aku tuh di otaknya udah mikir bakalan acara seperti kayak pesta rakyat, bakal menghibur warga segala macam kan. Karena cuma dibilang pokoknya hibur warga Bantaeng. Oke, kita bakalan hibur. Akhirnya waktu itu udah prepare segala macam kan, udah nyari partner MC anak baru, anak baru Madama saya orbitin waktu itu. Nah, saya udah buat jas baru, udah warnain rambut segala macam. Pokoknya betul-betul konsepnya dulu kayak betul-betul kayak pesta rakyat dan pesta dangdutan lah ceritanya kan. Benar. Nyampe di sana, nyampe di Bantaeng langsung gini. Silakan lihat Bantaeng dulu nih, seperti apa kondisinya dan kayak beginilah. Aku bilang kita butuh di briefing nih, mana briefingannya. Tapi suruh keliling dulu. Maghrib tiba nih. Bapaknya bilang udah nanti make up dulu di rumah bapak. Oke, kita udah make up segala macam, udah prepare. Saya nungguin mana nih briefingannya. Kita mau briefing acara apa kan? Acara apa? Nyampe. Apalagi judulnya pesta rakyat. Bener. Emang belum ada sama sekali bayang bakal acara apa kan? Habis itu bapak sholat maghrib udah selesai, kita diketemuin sama bapak lah, Pak ya saya MC-nya. Ketemu sama ajudannya. Saya MC-nya Pak, iya. Mana rundown-nya? Lah katanya sama bapak. Enggak sama saya. Sama siapa dong? Mungkin sama orang panggung. Ya udah. Kita ke backstage lah, udah ke panggung. Halo Kak, saya MC-nya. Iya silakan. Rundown-nya udah ada Kak. Lah katanya sama kita. Lah gimana dong? Gak ada rundown nih. Akhirnya yaudah Kak sini. Apa yang mau tampil Kak? Biar saya buat rundown. Akhirnya saya buat rundown sendiri. Saya lihat apa-apa yang mau nampil, ada band, ada tarian segala macam. Udah, saya yang buat. Saya buat rundown segala macam. Di tengah-tengah acara, akhirnya ada tambahan performer. Katanya nanti di tengah-tengah acara bakal ada penampilan dari Marawis ini ya, ibu-ibu. Marawisnya tampil lah ya, Marawis tata nampil. Aku tuh belum kayak masih biasa gitu kan. Nah pada saat Marawis tampil, tiba-tiba ada satu bapak datang ke saya, Tetek, Dek nanti sebentar kalau kamu keluar, yang keluar kamu aja ya, yang cewek istirahat aja dulu. Oke Pak siap. Pas di briefing nanti kita mengundang bapak, undang ustadz siapa segala macam. Ternyata acara tablik akbar.
doa bersama. La ilaha illallah. Acara doa bersama itu acara inti. Ternyata acara ternyata acara doa bersama, Beb. Ngirinya. Betul-betul salah konsep. Salah konsep kan. Pirangi lagi kan ya, Iya. pirangi. Oh my god. Untungnya saya ada basic kena pesantren kan. Jadi kayak sedikit lebih ngerti lah ya. Terselamatkan. Gokil. Setelah itu acara selesai. Kemudian yang lebih fatal lagi, ini kan kita harus running sampai jam 12 kan pas pergantian tahun kan. Jam 11 tuh udah selesai konten, udah nggak ada lagi talent yang bakal tampil. Muter otot nih, aduh gimana nih, mesti sejam lagi kan. Jadi saya tuh woro-woro di lapangan Banteng itu interview semua warga sampai cukup jam 12. Sampai jam 12 tank kan. Akhirnya yang lebih fatal lagi, ada satu bintang tamu namanya Iis siapa gitu ya. Nah aku pikir bakal kayak penyanyi dangdut Iis Sugianto kan, kayak kan penyanyi dangdut. Dari nama. Udah mancing. Sudah siap bantahan digoyang? Sudah siap. Oke, kita langsung goyang saja. Please welcome Iis Sugianto. Ya aku pikir penyanyi dangdut, ternyata yang datang itu adalah penyanyi yang sejenis gelas kaca. Lagu-lagu jadul langsung. Please welcome Iis Sugianto, thanks. Musik Marawis. Saya bilang aku bilang ternyata lagu tempo dulu ternyata bukan lagu dangdut. Kacau. Di situ kayak itulah pentingnya briefing ya. Betul. Susah juga briefing karena di pimpong-pimpong itu wah. Dan berarti ada miskomunikasi kali ya. Iya, karena sebenarnya yang undang saya waktu itu adalah orang kayak donatur lah ceritanya. Saya sumbang MC ya, gitu. Iya biasa begitu kalau di acara-acara. Saya sumbang MC ya gitu. Biasa. Pokoknya saya tanggung ini tenda ya. Ya gitu, gitu. Malah masalahnya saya nggak di briefing sama yang punya acara dan yang jadi donatur nggak briefing juga. Maksudku ini kan bisa kok cerita bilang ini acara tablik akbar. Mohon izin Pak ya. Mungkin yang lagi nonton waktu itu benar-benar di luar dari Nurul ya. Di luar angkasa sekali. Iya karena benar-benar kayak aduh nggak ada kepikiran bakalan acara doa bersama, nggak ada sama sekali. Itu sebenarnya maksudku cerita mau kok kok gampang sekali gitu bilang ini acaranya di acara ini. Iya, nanti bantu ya Setwin. Ya udah. Tapi yang jadi pertanyaan ini kenapa bisa ke kita? Apa yang mendasari kenapa dia memilih seorang Ase? Betul. Jadi tablik akbarnya begitu. Karena mungkin juga bapaknya yang waktu itu undang saya juga nggak kayaknya. Apakah pernah bawa acara tablik akbar sebelumnya? Wow, lebih ke Rukia kayaknya kalau saya sih. Mungkin baru opennya Karena kenapa Mestinya kan ada mini kalau orang mau pilih MC kan. Kalau saya mau pilih MC pasti ada di pikiran kok pernah kali MC tentang formal. Yang MC formal begini. Ini kenapa Nas? Saya kan MC dua dunia ya. Dua dunia kan. Saya bisa. Tapi siapa nama atas sebenarnya kalau nama Aslita? Nama Aslita. Jauh nami bicara baru ditahu nama. Saya kutaunya Ase. Enggak, tak kami KTP ku. Jadi nama aslinya sebenarnya itu adalah Abdul Rahman. Enggak. Coba kamu kan Abdul Rahman, kamu Rusmin. Asril Rahman. Asrul. Iya, hampir lagi. Jadi gini. Jadi orang-orang yang ketemu sama saya di luar itu bakal beda banget. Jadi kalau yang sebut atau panggil saya, "Weh Asrul." Fix itu pasti teman SMA saya. Oke. Kalau yang ada yang panggil, "Weh Culun." Itu pasti teman SMA geng saya. Kalau ada yang panggil Asa pasti baru anak entertain. Tapi kalau ada yang panggil saya Lili, itu pasti anak pesantren saya, teman-teman pesantren saya. Kenapa Lili? Jadi kan dua dunia dia. Enggak. Jadi dulu tuh nama Asrul tuh banyak banget di pesantren saya. Jadi kayak dibagi jadi pembeda. Ada Lulu, ada Lelo, ada Lala, ada saya Lili. Jadi biar tuh kiriman enggak ketukar gitu. Dan saking banyaknya namanya Acun. Iya. Jadi dulu bayangkan kalau kita ada kiriman dari kota, dari kampung, ada malah nama sama banget nama saya. Jadi kayak Asrul Rahman. Nyampe tuh udah kebuka kiriman saya. Mana enggak nyampe sampai kirimanku. Pas cross check ada kirimanku terima, ada Kak, habis masuk usah kiriman ke saudara.
Oh begitu, di banyak memang nama Asrul di. Iya banyak. Cuman saya biasanya namanya temanku namanya Asrul Acun juga panggil. Acul, Ya. gitu ya. Banyak. Acul. Makanya namanya Aserul. Aserul. Oh. Aserul. begitu. Lebih ke Bugis kan, Aserul. Aserul. Jadi memang namanya Asrul. Dia terbuka semua kartu Apa di sini malas. Nggak Pokoknya apa-apa, dari Ji. umur, Supaya orang dari tahu, toh. nama. Ah, Ini tidak dibuka di podcast lain. iya Iya, benar iya, sih. iya. YouTube lain spesial di sini kita. kan. Spesial untuk Bajiki Mm-mm. podcast. Jadi ada lagi satu pertanyaanku yang mungkin lebih ke private tapi kita Eh, tanyakan bisa saja. minta tolong jangan ditanyakan berapa jumlah saldo sekarang. Minum lagi dulu kayaknya kan. Oh iya benar. Saya juga ini kering Tom ini saya ini. Anak-anak ketawa. Aduh, bagaimana cara minumnya? Saya udah pakai pipet ya. Mau musuk mi? Nyunyus. Oh, temanya mau mus ya. Mantap, mantap Gora. Tunggu dulu sebelum pertanyaanmu Ilo, kembali lagi. Kan begini, kita dari dunia radio yang istilahnya tertutup, kita yang ada di situ suara terus beralih ke MC. Bagaimana prosesnya? Seperti saya dengan Ilo yang tidak ada basic di podcast seperti ini, agak sedikit struggle Ki. Yang pertama mental sih, siap untuk dicela sih. Oh begitu di. Kayak makanya ini buat teman-teman yang nonton podcast ini, Ya. khususnya buat teman-temannya Kak Ilo ya, minta tolong ya. Kak Ilo Biar- Rido ngapa anak aja? Enggak, buat kita dulu karena episode sebelumnya enggak tayang-tayang karena katanya cuma lagi. Per hari ini bukti nyata demi kita syuting hari ini Iya. dia beli bedak, Beli sabun cuci beli muka. sabun cuci muka. Saya akan mengkat kamu, saya editornya. Jadi Kak Ilo, apa tadi pertanyaan tadi yang sempat kita mau tanyakan sama Kak Ase? Pertanyaan apa ini tentang masalah privasinya Kak Ase? Iya, Kak saya Asrul. penasaran juga ini apa yang ada di Kak kepala Asrul. Anda. Hei Dede, Sudah makin berkeluarga? mau sekali tahu kah? Udah komen ke Tidak, saya. jenda apa-apa Ji. Kalau mau dia sebut, dia mau bongkar, dia mau ceritakan. Kalau nggak masalah, pertanyaannya Ji. sudah berkeluarga, Hmm. jawabannya pernah berkeluarga. Oh, Pernah berkeluarga, oke. ya. Seperti pernah. sekarang enggak Mi? Sekarang lebih memilih untuk sendiri dulu. Oke. Karena sendiri belum tentu tidak bahagia dong. Setuju, Walaupun- setuju, Ya kan? setuju. Betul, betul, Walaupun capek pakai tangan sendiri ya. Capek pakai tangan Tangan sendiri, sendiri. cari Masak. uang. Masak, cuci baju. Ya kan? Iya. Iya, jangan nanti mulu sih. Jangan netting. Bilek kan itu lah. Ya, karena memang walaupun pakai tangan orang tuh lebih enak sebenarnya ya. Oh begitu. Ya, Maksudnya nggak capek cari gitu, uang. nggak capek Ki. Ada mencucikan Ki, Cocok, masakan Ki. Ki. Semangatina. Begitu. Kau, Rido. Ya disapu saja. Kenapa? Astagfirullah. Anak pesantren ini teman-teman, anak pesantren kah? Kan edukasi juga ini. Oh iya. Saling membantu tuh tangan teman dibantu dengan tangan yang lain. Oh, Saling membantu. Mantap sekali pembahasan kita. Kita beralih ke pembahasan lain saya teman-teman. Kita akan selain dari pernah jadi dancer Aha. di radio, MC, Boyband. pernah jadi boyband juga ternyata. Oh iya pernah. Sekarang apa yang Kak? Selain MC sekarang apa Ki? Pekerjaan atau hobi? Kalau hobi atau mungkin pekerjaan sekarang lebih banyak dan lebih lebar ya karena Ya. ini untuk jangka ke depan agak panjang gitu ya. Oke. Jadi istilahnya saya nggak mungkin MC terus dong, ya Ya, kan? betul, Jadi betul, kalau betul. nggak MC minimal ada sesuatu yang bisa menjadi pacuan atau mungkin Yang diharap-harap lah. Ya, persiapan atau paling pegangan lah. Oke. Sekarang tuh lagi buat brand juga, brand fashion juga namanya Arlook. Arlook. Arlook juga sekarang. Sebenarnya lebih ke untuk meneruskan usaha keluarga sih. Oke. Karena kan usaha keluarga namanya Arnus. Arnus. Arnus itu lebih ke project untuk baju kantoran, baju PDH segala macam kan. Cuman Arlook. karena Kalau kalau Arlook emang lebih ke baju fashion sesuai dengan karakter aku. Kayak yang aku pakai ini baju terbaru juga loh. Wah, Buat Demi sendiri? syuting sini saya buat sendiri. luar biasa. Wow. Buat syuting di sini Ngeri lah. sekali memang ngeri. Yang mau order Total PO ya. memang. Bisa langsung ke apa nama IG-nya? Namanya Arlook Collection. Arlook Collection. Arlook Collection. Jadi dia itu bergerak di fashion kayak bagaimana Kak? Lebih Ya. ke etnik sama oke. untuk show juga sih. Oke. Emang kan Etnik jualnya kebanyakan untuk baju nyanyi buat nge-MC.
Dan makanya enaknya sekarang pekerjaanku tuh satu project bisa langsung masuk semua. Jadi kalau saya nge-MC ya udah saya pakai bajuku sendiri, jualan juga promo. Ya kan. Kemudian kalau saya ngeband atau manggung sama teman-teman band, jadi udah nggak pakai model lagi. Jadi buat baju pakai buat anak band sekaligus untuk promosi juga. Jadi seperti itulah. Satu kali tur langsung ya langsung banyak dapat. Iya, alhamdulillah sih. Luar biasa. Kalau anunya Kak Asep, itu kita desain sendiri, jahit sendiri atau bagaimana biasanya? Sekarang ada tim, karena makanya kan capek pakai tangan sendiri pakai kan. Tangan sendiri, betul. Ya kan, jadi sekarang ada tim. Ada yang bantu ada yang bantu. Ada tim sekarang. Kemudian desain sendiri buat sketsa sendiri iya. Dulu buat pola sendiri iya, dulu juga buat jas sendiri juga. Tapi sekarang lebih enak berbagi kan sama teman-teman yang lain. Oh itu yang juga yang pernah sempat ikut lomba di salah satu stasiun TV. Iya dulu tahun berapa 2019 kan dulu pernah waktu itu wakili Makassar atau mungkin Sulsel di ajang Decode. Itu salah satunya perwakilan dari Makassar dulu karena konsepnya kan ready to wear dan menswear ya. Jadi saya dipilih waktu itu masih dari timnya tim TV waktu itu. Kak, kita lagi nyari, lagi nge-hire atau mungkin lagi milih beberapa desainer muda di Kota Makassar untuk jadi perwakilan. Jadi disaring beberapa desainer, akhirnya saya yang kepilih. Jadi mewakili Makassar di sana dan ketemu dengan 30 desainer muda yang hebat-hebat dan langsung di coaching sama almarhum Barli Asmara waktu itu. Dan waktu itu saya masuk 8 besar dari rata-rata semua dari masih 30. Dari 30 disaring, kemudian itu tuh rata-rata anak mahasiswa yang emang dunia fashion. Jadi kayak bayangkan kita datang dengan modal kertas buat sketsa segala macam, yang lain pakai laptop, yang pakai aplikasi, kita bikin pakai iPad, yang kayak tak bang kaki kodok. Iya. Kita masih manual, mereka semuanya satset. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan waktu itu karena yang hanya dipilih di program itu cuma 5 orang. Tapi karena almarhum bilang kamu tuh ada potensi bagus untuk bisa masuk, tapi karena ini cuma 5 kepilih, kamu bisa sampai 8 besar doang gitu. Tapi 8 besar dari 30. Itu saja luar biasa sekali nih tembus ke sana. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Itu juga yang bikin sampai sekarang Arluk masih produksian. Alhamdulillah. Dan sebenarnya mungkin ini juga selalu jadi stigma yang salah buat anak-anak muda ya, atau mungkin kalangan Makassar ya. Kadang sama-sama penjual baju ya. Kadang banyak orang ngelihat harga baju tak mahal, tak bangka nih. Betul. Mereka tidak melihat sebenarnya proses dan ada cerita di balik sebuah karya itu. Betul. Karena kadang makanya saya kalau buat baju tuh marketnya kadang nggak di Makassar gitu. Jadi kayak kalau buat baju tuh langsung kirim ke Jakarta, langsung dikirim ke Indosiar, dipakai buat program TV karena tak bangka anak Makassar lihat bajuku gitu loh. Begini Ji, pas Anda bilang begini Ji model iya baru. Jadi kayak kalau lihat gambarnya mau Kak, suka pas berapa Kak, harga segini hilang nih. Bisa berarti nanti nih Kak Asa bantu kita kolaps ya, bisa boleh banget. Saya malah sangat membuka banget buat UMKM yang pengen collab, ayo gitu karena sebenarnya lebih bagus tuh kita kolaborasi sekarang, bukan saling sentimen tapi kolaborasi itu lebih bagus. Itu juga kenapa saya undang ke sini. Tapi jujur ini juga selalu yang salah ya. Kadang-kadang maaf Kak kalau saya kesini bukan berarti enggak, kadang gini loh, teman-teman bilang kenapa kalau ke situ kok pasti belanja kok. Bukan karena saya lihat temannya, saya memang mau pakai bajunya dan memang saya support juga UMKM gitu. Sama kayak saya kalau ada temanku beli bajuku senang banget Kak pasti. Karena sejauh ini akhirnya teman-teman MC itu yang emang kerjanya sama dengan saya. Mereka tuh sekarang kalau Asa butuh Kak baju warna begini, ada bajumu cuma lihat kayak gini nih ada. Nggak tanya harga, langsung set. Mereka lebih respect untuk teman-teman gitu. seperti itu. Itu ada temanku kayak kemarin masuk saya tuh apa di artis Moko juga, kemudian Anu Moko juga. Siapa namanya? Ada. Bisa aja. Nanti dikat. Ada. Nanti dikat. Masuk saya tuh teman kini saudara. Iya tahu. Masa mau udah transfer harga di bawah modal saudara. Pacin itu. Tapi pelajaran. Maksudnya ditahu mitoran nah. Tahu min. Berarti ndak 2 kali. Sisawan bayar. Aduh. Tapi memang kalau kita di industri seperti ini
harus kayak memang sering-sering bisa dibilang pila-pila Ki kalau saya lihat-lihatnya. Oh, dari pengalaman. Dari pengalaman ini teman-teman kalau bicara begini. Jadi memang respect untuk teman-teman yang menghargai produkmu. Kalau ada jualan tak apapun itu, mau jualan kue saja jual, tapi temanmu rela untuk kasih keluarkan keuangan itu respect sekali. Paling penting juga ini buat para pemula ya, jangan pernah cepat menyerah karena kita nggak bisa maksa orang untuk semua suka dengan produk. Betul. Ya, jadi jangan sampai kayak ekspektasinya tinggi, bakal buat kayak begini. Kok nggak laku ya, kok nggak ada yang suka ya, tiba-tiba gulung tikar. Nah itu nih kebanyakan di Bajiki juga ini cerita, karena kebetulan saya yang kebanyakan desain, desain baju-bajunya, gambarnya apa semua. Kadang-kadang memang apa yang kita rasa paling laku pas diproduksi tidak laku. Tidak laku bener. Karena kayak musiman gitu kan. Dan memang yang jadi misteri ini, nggak tahu ini di brand lain, nggak tahu di toko lain. Di Bajiki khususnya itu yang saya lihat, memang di sini tuh tidak ada yang bisa prediksi yang mana bakalan laku Kak. Jadi misteri ilahi memang. Betul. Tidak ada sekali. Jadi kayak ada satu ada memang salah satu baju yang ku bilang pasana ini kalau dicetak tapi pas dicetak itu yang paling laku. Betul. Di situ mi dibilang mungkin rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul. Kayak makanya biasa anak-anak bilang, biasa ku tanya gitu, bilang masih ada ini baju ini kah? Bilang masih banyak Kak, benda laku-laku di. Jadi cuma nanya doang ya. Iya, jadi cuma langsung bilang anak mungkin belum dapat jodohnya Kak, pembelinya. Iya. Kalau saya tanya begitu jawabku setang. Nggak beli juga setang. Iya deh, memang jadi sesuatu yang tricky juga, dan itu yang jadi tantangannya kita di sini untuk masuk ke bisnis seperti ini ya? pada saat produksi. Di situ dilema aku biasa ketika saya mau submit mini ke pimpinan, terus bilang yakin kok ini, bilang cowok-cowok mami juga, karena begitu tidak ada yang bisa prediksi. Iya sih betul. Intinya harus berani sebenarnya ya. Iya, tapi jangan asal-asal berani teman-teman, karena butuh juga modal besar loh. Jadi memang harus dipertimbangkan semua. Jadi bukan saya mau jujur pernah banget maka ada di fase yang kayak betul-betul mau mundur dari entertain loh. Kenapa itu? Pernah banget karena saya nggak tahu ya, kalau ngobrol sama teman-teman angkatanku kadang-kadang langsung nanya, masih menyiar kok, masih menyiar, masih di radio kok. Kayak kesannya kayak ya kenapa kalau masih menyiar Kak? Sedangkan mereka ada yang jadi dosen, ada yang udah punya apa-apalah segala macam kan. Jadi kayak merasa Kak, dia kayaknya nothing banget di teman-temanku ini, kayaknya saya kayak aduh kayak di sangat-sangat di bawah standar banget Kak. Akhirnya dulu pernah kayak nggak mau Kak menyiar, nggak mau Kak nge-MC, betul-betul mau Kak kerja yang seragam kantoran segala macam kayak gitu kan. Akhirnya saya pikir-pikir, tunggu dulu, kenapa Kak mau mundur? Langsung ngeliat patokan, ada Indra Bekti Jakarta yang memang kerjanya nge-MC dan masih udah berumur juga kan, masih nge-MC loh, masih sampai sekarang ya. Kemudian di Makassar saya ngeliat masih banyak musisi-musisi yang let's say udah berumur tapi masih jadi musisi, masih aktif lah. Terus saya ini ada di circle orang yang bisa dibilang circle musisi dapat, di circle MC dapat, dan saya mungkin teman-teman ada yang pengen di posisiku gitu loh. Mungkin ada yang pengen jadi kayak Asar Rahman gitu karena enak banget. Sedangkan saya ini ada di posisi kenapa kayak mau sia-siakan. Akhirnya saya patenkan, ya udah kerjaanku emang di entertain. Makanya saya bilang cintai passionmu karena uang bakal datang sendiri gitu. Iya tahu. Itu bakal ini udah terbukti sih. Kalau menurutku itu betul-betul. Karena kalau kita sebenarnya kalau cinta passion biar uang kecil kalau kita suka enggak bakal berasa Ji. Ya kan? Jadi kayak saya kodong biar MC dibayar berapa mau jak kodong. Mau sekali jak. Tapi begitu kalau di bawah standar naik storyku. Nah, sekarang kita tanya tentang ini kan saya masih tidak tahu sekali tentang dunia MC ini. Itu prosesnya ini kita diundang ke sebuah acara itu kayak bagaimana prosesnya dari hulu ke hilirnya? Mungkin tergantung dari pertama sih klien harus ngelihat dulu ya kira-kira jenis acaranya seperti apa. Kemudian faktor udah pernah kerja sama dengan saya sebelumnya, jadi emang udah pada oke, cocoknya udah asa aja gitu. Karena kalian kita juga sebagai MC sebelum deal sama klien harus tanya dulu nih, Kak acara apa ini, tanggal berapa dan gimana, karena jangan sampai kayak saya kan tipe orang yang emang nggak bisa serius ya, maksudnya
kayak acara akad sekarang saya udah nggak terima sebenarnya karena tremor guys. Tremor gitu deh. Saya pernah banget ini pertama kali aku terima akad ya. Bayangkan Akad kredit. Nikah. akad nikah Akad dong. nikah. Itu karena teman saya nikah. Jadi bayangkan ini seluruh tamu hening. Cuma suara tak yang didengar. Perkata tuh harus dirangkai dengan baik dan benar. Jadi bayangkan kalau ini kan seumur hidup ya. Betul. Menikah ya. Jadi kayak baik kita akan bersama-sama. Tremor kok saudara. Tremor kak. Jadi kayak Rina itu. dalam hatiku sunnah susahnya ini Sekali itu ngiri memang itu tahu. sunnah Deh. Iya sih. Terus apalagi nih kan saya orangnya tipe agak suka gampang melo ya. Kalau sesi ijab kabul ya Allah duluan kak menangis. Jadi baik kita masuk ke sesi ijab kabul, kita mengundang. Jadi kadang keluarga bilang keluarga Kika bilang kita lebih sedih dari pengantin. Kayak enggak bisa kak, memang saya kalau lihat orang sahabat sama orang tua kayak duluan kak menang. Jadi kadang kalau acara akad bagian sungkem itu di belakang panggung kak memang tak kalah Sedih aku lihat kalau sedih. apalagi pakai backsound itu kayak Iya, betul. Iya, aku ingat dosa-dosa sama orang tua aku. Iya. Sedih ya. Sedih. Makanya ini khususnya buat teman-teman yang punya pekerjaan tapi tidak di bidang itu, pikir-pikir 2 kali. Jadi mendingan cari pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang kalian punya sih. Oke, itu salah satu Tapi sekarang kalau mau ada acara apapun itu bisa panggil Asa. Iya. ujung-ujungnya bisa Ji. Bisa. Sekarang siapa jangan munafik saudara. Iya, Jangan munafik saudara Iya, ya. tahu, jangan munafik. Kau sudah lah. Ini segala ya. Ini usah sarangnya masuk ke saya. Tapi Kalau udah sarangnya ada bala-bala. itu nih kalau saya sih Rido, kalau saya di begini-begini tuh maksudnya kayak pembahasan antara passion dengan, saya sebenarnya tidak setuju kak dengan Apa itu? namanya passion. Bullshit man, passion. Tapi tadi Kak Asep bilang passion. Sebentar, kita selalu menolak fashion duluan ya, tim cuan duluan ya. Iya, saya Kita cinta sebenarnya dunia sekarang atau tidak? cinta sekali. Cinta. Kita cinta dunia konten sekarang. Enggak tonje juga. Ay, pertimbangkan Miri dok, serius kak. Kayaknya 7 episode Jokowi ini kayaknya. Tidak. Ini ala-ala gak percuma Ji, serius kak. Percuma aset Ji ini. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara ujungnya ini barang podcast ini apa, ya ujungnya cuan Ji. Ay, salah aku saudara. Serius kak. Why? Tunggu. Wow. Rido happy enggak dengan ini konten? Ya happy Kak. Happy. Anda happy enggak? Happy. Berarti ini adalah healing buat kalian. Iya. Healing kan? Betul. Itu harus kalian lihat, bukan lihat cuannya. Mau kau juga dapat cuan dari mana? Ini konten tidak bernilai Ji. Untuk apa? Cuman apa? tujuannya ini konten kan ini saya bangun lebih ke bajikinya. Muaranya ke Ngangkat sana brandnya. kan. Oke, kalau gitu langsung aja ini buat yang pengen beli. Iya. Ini bisa banget say. Itu. Jadi ini soft selling Tidak ya. ada. Guys, ini ada promo ya. Ini Soft benar-benar selling. ada promo. Jadi sebenarnya Intinya. saya ini panjang lebar enggak penting. Ini sebenarnya yang paling penting. Ini sih intinya. Jualan intinya. Ini intinya. Intinya itu ke sana jika Jadi tiga ini wajib ini blue Iya. Ji. Ini jangan fokus. Dari tadi kayak ngomong kayak Jadi isinya tadi itu pembahasan tapi tidak ada, yang penting jualan. kosong. Iya. Ini juga ini kopi ini bridging ya. Tidak, Untuk apa? tidak. Jadi ini pertanyaan enggak usah dibaca. Enggak usah. Mendingan langsung aja pasang berapa harganya ini jaket berapa. Itu aja intinya. Saya bisa saya bisa jelaskan semuanya teman-teman. Saya bisa jelaskan. Intinya kayak begitulah. Tapi kan semua orang punya pendapat masing-masing tentang apa yang dia jalani di kehidupan ini. Ada yang memang lebih passion dulu, nanti uangnya datang sendiri. Tapi bagi saya itu tidak. Tidak masalah. Itu kan Nggak masalah. tergantung Tergantung. orang ya. Betul. Iya. Cuman yang selama saya menjalani hidup, ketika saya memprioritaskan passionku, passion, tidak ada yang datang. Maksudku kayak, ngapain saya passion tapi saya miskin? Iya toh. Dalam artian kayak apa yang kau lakukan membuatmu Ini senang. pendapatnya Ilo ya. Mungkin Sebatas pendapatnya Ilo Iya, secara pendapatku pribadi. ini. Mungkin kayaknya salah circle juga sih. Tidak, memang saya dicuan di pikiranku. Oh iya, memang mata duit nanti. Ngotot, tetap ngotot, memang, kasih. memang beda memang. Cuan Memang doi ini pikir kau. Iya. Kalau kita lihat seperti iya. tadi, karena passionnya Kak Asep, Makanya- walaupun sempat
kita di struggle mau berhenti MC apa karena passionnya di situ. Iya memang. Dia tetap enggak, lagian juga konsisten. memang itu alasan yang kedua ya. Alasan pertama tidak lulus, Kak. Jadi kenapa tidak lulus, Kak? Aduh kacau. Jadi memang kalau saya lihatnya memang ke sana Ki, kalau saya Ya, ke sana. oke. Tapi tergantung dari teman-teman. Jalani mikir saja yang mana Betul, menurut tak paling betul. cocok. Betul, apakah tim Iya. fashion atau tim cuan ya? Ya. Berarti bisa dibilang ini Ilo bahagianya tergantung dari jumlah saldo sebenarnya. Oh iya jelas. Ya. Iya jelas. Karena kan ada keluarga, Sangat ada terus terang cicilan, sekali. apa. Iya tidak bisa Kak Iya, munafik iya, masalahnya iya, saya kalau masalah kayak begitu. Dan itu memang ada juga suara-suara aneh-aneh biasa di rumah bunyi listrik. Tit, tit, tit. Oh, Itu. udah. Nah kalau mau kau kejar passionmu, apa yang kau dapatkan dari passionmu? Tidak ada. Bagaimana Kak Asep? Bantah dulu Kak Asep. Saya Begini, itu di rumahmu kalau bunyi-bunyi bayar listrikmu. Iya. Tidak, itu salah satu faktor. Kalau saya mau mengejar passionku dalam artian kayak, pokoknya saya mau yang terbaik lah. Tapi ujung-ujungnya tidak menghasilkan bagi saya. Ya. Ini tergantung lagi dari rezeki orang masing-masing. Mungkin saya sudah berusaha untuk mengejar passionku tapi tidak ada duitnya di sana. Kalau saya lihatnya malah bukan ke passion Mi, jadi dari idealisme ke realitas Mi. Realistis, Kalau Ilo ya realistis ke realistis. Ilonya. Iya, Bukan lebih- tidak berarti tidak ada lebih- passionnya. ada passion. Istilahnya ada dibilang passion. percuma itu baca teori. Intinya uang sekarang saya butuhkan. Saya tapi lebih realistis, lebih kayak Ki. faktanya uang sekarang orang Realistis. dibutuhkan. Itu yang Jadi saya maksud, kalau Kak. passion mungkin agak Ki, lebih Nomor ke 2. realistis. Terlalu menye-menye gitu ya. Iya. Ini tapi apa itu uang passion? Jo. Apa itu passion? Bangsat passion. Intinya cuan. Cuan. Ini yang kalian lihat ini semua ini. Cuan ini semua. Jualan ini intinya. Ini cuan Ada ini. gitu, dibilang podcast. Kalau nanti bisa dimonetize ya alhamdulillah. Dan kebantu Ki. Iya. Kebantu Ki. Iya. Tapi harus dulu passion dulu. Amin lah. Terserah yang mana. Oke, sekarang kita bahas lagi apa lagi kayaknya. Coba di nomor berapa Jadi Mini? kita lihat nomor berapa Mi? Nomor berapa? Nomor berapa, Clothingan Mi? sudah bahas. Kita tanya ke jama ke lihat gini kita. Nah, ada pernah Ki Ben dikira orang Iya. Saya dengar itu ceritanya. Ini saya mau tanya ini asal mana Ki sebenarnya orang Makassar Ki? Nah, Orang-orang sawah sih. Iya itu makin kesini tuh memang karena kan rambut saya udah keriting juga toh. Jadi iya. semakin kesini kayak kita kakak ente. Itu beneran itu udah sering banget. Kejadian waktu saya lagi di Bandung waktu itu lagi di toilet lagi pipis sama orang sebelahan gitu kan, tatak. Pas nanyain, kakak dari mana? Saya bilang ngomong sama saya ini, kakak dari mana? Saya, kakak, dari Makassar. Bohong kah? Kakak dari enggak Makassar. Bukan Makassar kok dong. Ngotot. Kakak, bukan Makassar kok dong. Ya sudah, jadi saya tinggalkan, skip. Pernah juga lagi di Bali, waktu itu lagi dugem kan. Kita lagi party nih. Oke. Lagi party kan. Terus saya pakai hoodie waktu itu, lagi pakai hoodie. Terus naik the floor, saat buka hoodie, saat tiba-tiba sampai saya, kakak Kibak buaya. Kakak dancer pakai mundur 3 langkah pakai hoodie-nya lagi ke belakang aja. Gokil. Ini bukan karena nggak bener, cuman maksudnya orang tuh mikir saya bukan asli Makassar Iya. gitu. Tapi memang Makassar jadi. Makassar. Bugis Makassar. Makassar di mana? Bugis dari mana? Bugisnya di Segeri, Makassarnya Makassar sini. Oh, Segeri dia. Kemudian pokoknya banyak juga yang di aplikasi ya. Kita buka-bukaan aja ya. Dulu saya pernah pakai aplikasi Hijau. Tinder. Tinder. Oke, Tinder. Bukan Jemice. Suka apa itu Tinder? Aplikasi cari jodoh. Cari jodoh. Waktu itu karena di endorse juga waktu itu ada kerjasama dengan Tinder, jadi pakai aplikasi itu kan. Iya. Kemudian ini orang udah match kan, terus dia bilang, ada foto lain nggak? Ya udah kirimin foto dong, kirim foto satu yang rambutnya keriting. Oke. Ada foto lain nggak? Ngirimin foto lagi yang lain, track. Nggak percaya. Ada yang lain nggak? Tak kalah pap kak. Terus dia bilang, ih Papua kak, giginya jeputin, langsung anak blok. Ih Papua kak, langsung blok. Ih kodong, segitu Ji.
Ngeri. Jadi saya bilang, oh ini orang betul-betul kebanyakan anak zaman sekarang tuh rasis ya. Ya, rasis. Betul. Jadi kayak sebenarnya jangan lihat penampilan tapi lihat saldonya sih. Bro. Cuan. Bro. Jadi ingat ya, bukan saya asli Makassar ya. Betul, Makassar. Pertegas. Pertegas kita Biar lagi mau salah bertanya. sangka lagi. Banyak kodong klienku juga kalau lagi break, kakak emang asli Makassar kah? Bilang kenapa kak? Kenapa kak? Kurap pas aku Iya. itu. Oh bukan kayak NTT begitu kak? Saya bilang bukan Makassar. Oh kayak NTT sih kak. Oh ya itu aja kalau begitu. Deh. Tapi santai, jadi maksudku kayak Udah terbiasa sih, udah terbiasa. Terbiasa, Medi. sering Medi. Udah deh banyak jika Bukan 1-2 kali. yang dibilang orang Papua masih mending daripada dibilang kak bencong ki kak. Bencong ki kak. Nah itu juga saya mau tanya itu. Kayak bencong ki memang kah? Wandu ki. Menurut setelah yang satu ini ya. Setelah yang satu ini. Kita balik tadi pertanyaannya. Apakah Kak Asep ini personanya yang tampilannya kayak Wandu? Anjir. Saya cari katanya loh yang halus. Jam mau kali itu memang tahun mau dituduhkan orang. Tim reality memang dia. Iya, kau kah terlaluan. Saya pakai perasaan ke saya. Barusan dari tadi. Kalau dibilang Wandu atau bukan, sebenarnya mungkin banyak orang yang lihat dari kontenku yang kayak si Bolo. Ya. Kemudian juga apa ya? Kak Wandu Kak, sebenarnya Wandu nggak Wandu itu sebenarnya relatif ya. Karena sekarang gini, zaman now itu di Makassar khususnya orang gaya nyentrek sedikit sentimen. Bencongin kapan? Bukan zaman sekarang, zaman dulu juga begitu. Iya. Judging people. Sekarang kita harus open mind dong dengan beberapa gaya orang, karena sekarang betul. Gaya itu memang udah lebar sekarang. Jadi kayak anggaplah kalau mungkin saya nih ada di tongkrongan anak-anak yang suka pakai baju hitam doang, masuk ke kafe, pakai baju macan-macan. Bencong anak. Dan itu kayak masuk ke situ, apakah baru kalau baju macan-macan. Baju au-au. Jadi kayak kalau kayak begitu saya bilang, bukan aku di kelas, ngapain bisa dengar. Oh banyak Ji, memang maksudku banyak memang yang lebih langsung mengarah ke sana di ketika lihat. Jadi karena apa pertegas kita bukan Wandu ini. Iya, sebenarnya kalau masalah Wandu nggak Wandu tuh saya juga sebenarnya bukan yang kayak mau suka cowok ya. Saya masih suka cewek masih suka cewek. Saya suka cewek itu yang penting. Dipertegas lagi. Memang cuman tapi kalau untuk ditanya mau berumah tangga lagi, mungkin saya pikir-pikir dulu. Tapi kalau suka cewek. Oke, berarti sekarang sudah jelas ya teman-temanku semua. Sebatas personanya. Iya. Karena gini loh, sebenarnya beberapa kalian juga kayak ngelihat saya kan, kayaknya Asa kalau nge-MC lucu nih. Kadang kebutuhan konten juga nih. Kasih tanya Kak, saya bilang besar aja burungku juga. Boleh kan kasih buka? Nggak, tak kalah mitong. Yang penasaran bisa DM ya saya. Jadi memang intinya bukan stigma sih, lebih kayak ke apa yang orang lihat di tentang kita. Betul. Makanya sekarang kan orang ngeliat di story aja udah bisa nilai kan. Jadi memang biasa kayak begitu-begitu. Biasa sih. Cuman memang bagi sebagian orang ini masih kayak pakaian-pakaian yang mungkin aneh-aneh. Jadi pakaian-pakaian begini Ji mungkin bilang yang salah itu sebenarnya. Yang salah itu kalau seumpamanya nih, sorry banget nih, kalau saya kayak udah alisku kemana gitu kan. Kemudian mungkin gayaku sudah kayak menyilang kaku jalanku satset gitu kan. Terus juga kayak merah bibir itu udah kayak emang ya kayak emang menuju ke situ. Betul, emang pengen. Dan kadang-kadang kayak muka menter itu memang udah memang kebutuhan yang mau dianggap sebagai gitu. Oke, tapi ada lagi pertanyaanku ini yang memang apakah di circle tak memang ada sebagian yang kayak begitu Kak? Banyak, tapi rata-rata kalau circle emang karena pekerjaan sih ya. Ada yang pekerjaan dan memang ada yang terjebak. Mudah-mudahan. Tapi makin kesini saya ngelihat teman-teman yang kayak gitu emang jadi lahan pekerjaan sebenarnya. Jadi kayak jadi kayak istilahnya ini penting juga ya. Kita berdana, mungkin ada teman-teman yang berdana perempuan belum tentu mereka jiwanya perempuan. Ada yang karena pekerjaan. Ada juga yang emang udah gemulai, bukan berarti memang emang udah dari lahir emang udah gemulai, tapi bukan berarti mereka
Wandu gitu. Bukan. Emang Ya, dari segi suara ya kan. Iya apa ya udah. Bukan. Emang bukan betul Wandu. Iya beneran. Zaman sekarang ya. Cowok-cowok banyak berotot. Jangan pakai sebut kayak kita tahu. Yang berotot tapi kalau mati lampu meong. Kau tahu anu nah. Itu toh beb. Tapi begini Kak Ase, tidak pernah merasa risih. Pasti ada yang kalau misalkan kan di konten Instagram atau TikTok yang pasti ada yang nge-DM yang entah mungkin kalimatnya yang kurang enak. Pasti ada rasa risih atau sebenarnya saya nggak terlalu mau peduli dengan omongan orang ya. Cuman pernah waktu itu zaman-zamanku abis pisah, jam-jam lagi masih baru kepisah. Broken Contohnya ada satu statement di mana kayak ada sahabatku anak Madama juga ya memang everyday kan sama-sama. Sama-sama memang karena kerjaan dan kita kan dulu saya tiap bulan dapat visit hotel kan. Jadi nginep di mana segala macam. Terus ada satu opini dari circle kayak di rumahku yang bilang, memang itu. Karena orang rumahku panggil saya Ajasrul. Dia bilang, memang kayaknya Ajasrul itu enggak suka sama perempuan di. Udah Sunda. Saya kaget. Dia temanku bilang, weh, masa digosip? Aku bilang, ini bedeng, pacarmu. Saya lihat, teman kantorku ini. Ya iya, ilo kebe masuk di hotel. Saya bilang, enggak suka kebe yang setengah perempuan. Karena saya nginap bareng-bareng. Saya bilang, nginap kak bukan cuma dulu tapi ramean kak. Makanya itu yang kayak kadang, tapi sudahlah akhirnya. Karena kalau aku tanggapi lagi makin lebar menit saja. Iya, pasti. Terutama juga perempuan-perempuan kayak kadang tuh banyak. Tapi berarti bikin tambah susah kita dapat jodoh dong. Enggak, malah pernah ada cewek yang suka sama saya. Suka sama saya tuh kayak mikir, serius, ini banyak cewek-cewek yang tak kalah bilang kak aku suka ki. Bilang oke. Terus saya bilang memang saya tuh enggak suka kak, enggak seperti laki-laki yang lain. Enggak kak, lebih kusuka kayak begitu enggak. Ya udah oke. Cuman karena pikir saya kan tipe orang yang emang enggak mau kak pacaran dan drama-drama cinta ya. Jadi kayak ya udahlah. Realistis Mini di umur-umurnya memang. Karena terakhir waktu pandemi itu hampir nikah tapi gagal sih. Nikah yang kedua kali. Oke. Jangan usah dibahas sama siapa ya. Takutnya jadi nonton loh. Jangan. Jelasnya ada. Iya, orang Makassar jadi. Lebih klunya teman seprofesi. Oke. Udah jangan dibahas cukup. Jangan dibahas. Cari tahu dulu. ada pokoknya. Ada aja tahu intinya. Bukan yang bekas Putri Indonesia? Udah enggak lah, jauh banget. Jauh. Jadi apa lagi sekarang Ridho? Kalau saya pertanyaanku enggak ada misi habis midi. Atau closing Miki bagaimana Kak Saudara? Kayak jangan lupa intinya adalah ini teman-teman. Kita balik lagi ke laptop. Jadi selain jaket ini kita juga ada produk lain. Jadi silakan lagi bisa mampir ke toko kita ya. Ada promo ya? Ada promo. Promonya adalah Pay one get three. Nah, Buy one get three. Apalagi kalau bisa jawab pertanyaan di bawah ini, kamu langsung dapat diskon juga ya. Bisa tambah diskon juga. Pertanyaannya adalah AC ini kelahiran mana? Kelahiran mana atau apanya? Tanggal berapa? Terus saya yang jawab juga sebentar biar dapat. Ini double lagi. Oke, kayaknya itu juga kita. Itu juga kayaknya Karido. Iya. Pembahasan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Banyak mulai kita dari dapat pembelajaran dari Kak Asep mengenai passionnya tadi. Passionnya dari status sosialnya, apakah dia seorang wandu atau bukan. Ya. Ternyata warrior. Dia tahu zaman wandu senior. Makanya wandu bocah. Tapi kita. Tambah lagi kosakata. Ini juga penting. Kalian juga harus tahu bahasa wandu. Nah, itu penting. Bahasa wandu. Bahasa wandu harus tahu. Karena zaman sekarang tuh banyak. Tahu, jadi, iya, karena sekarang tuh kalau cewek-cewek lagi nongkrong ya, kalau cari bel kok pakai bahasa wandu tahu mi. Makanya nekes. Boleh di bahasa wandu. Nanti belajar Ki. Nanti belajar setelah ya. ini. Oke. Nanti kita belajar sama Kak Ase bahasa wandu setelah ini ya. Oke teman-teman, tunggu dulu Lo. Sebelum kita tutup dulu. Mau Kak dulu kita dievaluasi dulu sama Kak Ase. Boleh. Ya, jadi ada pembelajaran juga buat kita ini selain dari teman-teman. Karena kan kita ini bukan kayak public speakingnya tidak ada sekali Ji. Kalau saya sih sebenarnya saranku buat kalian berdua sih tutup konten.
baru sudah rembel naik. Sudah invest baru. Dan masuk ke saya bukan seperti itu jawaban yang kuharapkan. Enggak kan mendingan jual baju Ki mendingan. Lebih realistis Lebih gini. Sekarang kan cuan. Iya, cuman kan di dalam penjualan itu banyak caranya. Kembali lagi berdebat. Ini lebih ke hard sell maka ini kurasa. Sekali. Kalau ingin menjual, Oke, Kase, apa? Kalau mungkin sarannya adalah ini kan kalian Ya. dari base pengalaman aku ya. Iya. Yang punya konten dengan host berdua, jaga chemistry kalian. Jaga itu penting ya. Pentingnya itu deh pertama begitu memang orang. Pas jadi uang. Pas dua ini kan tim passion, tim cuan sudah memang beda memang kok. Jadi yang pertama harus jaga chemistry. Oke. Yang kedua komitmen sama kru dijaga banget. Iya. Kemudian aset ini juga penting banget jaga. Oke. Sama mungkin lebih banyak interaksi dengan penonton ya. Penonton jadi istilahnya penonton pengennya apa coba Oke. di tengah-tengah jadi kayak istilahnya jelas nanti jadi gini biar buat konten tuh nggak terlalu mubasir gitu. Tahu kebutuhan penonton tuh apa gitu sih. Oke. Ini juga penting banget buat kalian teman-teman yang pengen atau mungkin ada ide kira-kira ngundang siapa nanti nextnya bisa di komen juga. Jadi teman-teman di sini yang mau dong kalau kayak contohnya di konten ini tuh kayaknya enak ya bisa ngulik profil orang. Nah mungkin juga nanti bisa ngundang gestar lainnya teman-teman yang voting undang siapa bagusnya. Bisa langsung teman-teman tulis di kolom komentar. Ya jangan lupa passwordnya adalah beli satu baju dulu ya. Tetap. Harus sering sekali. Hanya itu sih kayaknya. Oke, cukup ya. Cukup sekali. Iya, kita syuting 4 jam loh ini. Dah, ngeri sekali. Ada kan nasi putih tahunan, Ada nasi kuning. Apa tahu? Kopi. Jadi memang malam ini Kak Ase kesini kita Betul. ajak makan juga. Mau makan kah? Bertanya lagi, Kase. Masuk saya sebagai tamu tuh Iya. ngerti hal mau Iya, inisiatif mau langsung. enggak, tidak, minimal dua lembar. Ya. 2 lembar baju. Tunggu. Kenapa? Apa ini? Ini saya tahu. pulang kosong. Apa Ji? Nih. Enggak selesai kontrak. Sini. Sini. Jadi teman-teman, ada hadiah ini buat Kak Ase Ada dari sedeng. Mbak Jiki. Iya. Abe Kak Ase. Iya. Ini dapat sarung ya. Dapat sarung. Baju sambarang. Baju. Jadi Oke. Kita jualan baju teman-teman. Nah, Oke. kita jualan langsung kaos. upselling lagi Kak Ase. Ya, jadi sekali lagi salah satu keuntungan kalau jadi tamu di sini pasti enggak bawa pulang tangan kosong Iya. saya. Ada jadi. Ada. Ji. Ini 2 bayarkan ini. Tidak. Mana mau saya pikiran cuan, ada tuh berbaginya. Ya, ini kebetulan kita dapat baju display ya. Bukan baru. Oh, bukan. Ini baru baru. dong. Alhamdulillah ada sering yang pakai baju baru. Ini kepake buat lebaran. Masih Yang satu? lama Ji, masih bisa jadi diundang lagi. Iya. Lumayan. Tiap datang 2. Iya lah. Kalau datang Kak lagi bahas masalah bahasaan 2 lagi. Bahas Kak lagi masalah cara public speaking berarti 6 lama setengah Wih, lusin. banyak itu. Banyak. Atau Bikin segmen khusus nih Pak kalau begitu. Hah? Atau Bisa, gimana buat Ji. bikin lagi kelas tak buat kelas Miki? Nanti dibahas di Berarti di belakang kamera. 4 kali ini oke berarti 8 baju. Siap. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Ya. Bajiki Makassar ya. Iya. Ya, kita Sukses juga makasih buat- Kak Ase. Terima kasih Kak. Buat- Ase. buat Nanti kalian. kita kolaps dengan Arlup. Betul. Bisa Betul. jadi Boleh, fashion boleh. designernya Kak Ase langsung. Oke. Gimana lanjut lagi gak nih? Sudah nih kayaknya. Closing nih. Oke sekali lagi terima kasih ya semuanya. Bye bye. Bye.